Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Maria Flori Gabria, biasa disapa Ibu Flora. Ibu mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi hari ini tentang pengertian ide pokok dan cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ide pokok. Sebelum kita membahas cara menentukan ide pokok bacaan, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ide pokok tersebut. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Di setiap suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah kalimat utama sama dengan kalimat pertama, anak-anak. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan pertama dan terakhir, anak-anak. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, mendukung inti permasalahan dari sebuah permasalahan. Yang kedua, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Yang ketiga, ide pokok dinyatakan secara jelas atau tidak berbelit-belit. Dan yang keempat, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok bacaan tentunya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf atau bacaan. Manfaat mengetahui ide pokok dari teks ini, ketika kalian membaca sebuah paragraf, kalian akan mengerti inti dari informasi yang ingin disampaikan. Di sini Ibu akan menjelaskan cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Hal pertama yang harus kalian lakukan saat ini menemukan ide pokok dalam paragraf adalah membaca paragraf tersebut. Yang kedua, cermatlah kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kalian cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat kalimat dalam paragraf tersebut, anak-anak. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa terletak di bawah, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Tanda ide. Yang keempat, tanda ide kalimat. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai, anak-anak. Yang kelima, tanda info penting jika ada info penting dalam paragraf tersebut. Tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Shalom, selamat pagi.